Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan proses people development dari tim Informasi City Hall, yaitu bagaimana kita meningkatkan performance tim sales di masa PPKM. Bicara people development, tentunya kita kaitkan juga dengan proses store leader mandiri, di mana seorang store leader harus mampu menjadi seorang coach. Coach adalah orang yang mampu melihat potensi dari timnya, ya, yang mungkin sebelumnya tidak terlihat oleh tim tersebut, ya, sehingga si coach ini bisa memoles dan meningkatkan performa dari tim kita, ya, potensi dari tim kita tersebut, sehingga kedepannya bisa menghasilkan hasil atau tim kita bisa jauh lebih produktif dari sebelumnya. Dalam melakukan proses coaching, seorang coach memerlukan beberapa metode, ya. Di sini saya menjalankan 4 metode. Yang pertama adalah caring. Seorang store leader harus care terhadap timnya, apapun itu, ya, baik performance, ya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tim kita harus peduli, ya, terutama terhadap performance dari tim kita, ya. Tidak boleh ada pembiaran apabila ada kinerja yang tidak sesuai dengan harapan dari manajemen, ya. Seorang store leader harus mampu memberikan arahan yang sesuai sehingga tim kita bisa bekerja dengan baik dan produktif. Kemudian yang kedua, setelah kita peduli tadi, kita baru melakukan teknik komunikatif, ya, secara komunikatif, ya. Jadi komunikasi ini harus dibangun dengan terbuka, ya, antara coach dan coachee, ya. Ini penting. Fungsinya adalah kita akan bisa menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi problem dari tim kita, ya. Pada saat kita sudah mengetahui sumber masalahnya, akar masalahnya, maka si coach, ya, akan mampu memberikan solusi dan inputan yang tepat buat tim yang dampaknya adalah untuk meningkatkan performa dari tim kita. Kemudian yang ketiga adalah coaching dilakukan secara sistematis. Ini sangat penting sekali, ya, karena fungsinya adalah untuk kontrol, ya. Sistematis dan berkesinambungan, ya. Kita mungkin perlu tools untuk melakukan proses ini, ya, sehingga kita bisa pantau perkembangan tim kita dari nol sampai dengan endingnya nanti, ya, sehingga kita bisa cek nih apabila ada kendala di tengah-tengah, ya, kita bisa segera evaluasi dan tidak berdampak terhadap hasil akhir yang akan dicapai nanti, ya. Semakin cepat masalah itu ditemukan, ya, pada saat proses kontrol tadi, ya, kita akan lebih mudah mengarahkan tim kita sehingga hasilnya tidak jauh dari harapan yang diberikan oleh manajemen. Pada poin ini kita juga bisa menggunakan tools, ya. Kalau saat ini kita menggunakan secara link, ya, sehingga kita bisa kontrol progres dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Kita akan cek progres follow up customernya mungkin, kemudian hasil yang sudah dicapai dari hasil follow up tersebut kita bisa cek setiap hari, ya, dan kita bisa evaluasi apabila ada hal-hal yang masih kurang pas yang dilakukan oleh tim kita. Kemudian metode yang keempat, kita harus hands on, ya. Jadi seorang store leader kita harus meluangkan waktu, ya, untuk tim kita. Kita harus bisa memberikan bantuan secara langsung apabila tim kita mengalami kendala di lapangan pada saat bekerja, ya, tentunya, ya. Jadi dengan pengalaman yang kita miliki, kita harus bisa salurkan ke tim kita harus bisa sharing ke mereka sehingga mereka bisa memberikan mengambil pelajaran dari apa yang sudah pernah kita jalankan sebelumnya dan mereka bisa melakukan improvement, ya, ke depannya yang tujuannya adalah untuk peningkatan performa dari masing-masing tim kita. Dengan sikap hands on ini, maka tim kita akan terus termotivasi
karena merasa terus didorong oleh leadernya untuk berkembang mencapai hasil yang maksimal setiap bulannya. Kemudian poin selanjutnya dikaitkan dengan 10 kesalahan store manager, ya. Apa saja yang berdampak terhadap people development, ya. Saya garis bawahi di sini, saya ambil 4 poin, ya. Yang pertama adalah store leader tidak boleh membiarkan kebiasaan buruk terjadi. Ini bertolak belakang dengan metode kerja caring, ya. Di sini dengan membiarkan artinya kita tidak care dengan tim kita. Pada saat kita sudah tidak care dengan tim kita, artinya kita sudah tidak peduli dengan pencapaian performa dari toko kita. Karena yang menggerakkan toko kita adalah tim sales kita. Jika kita tidak peduli, artinya kita juga tidak peduli dengan pencapaian target di toko kita. Jadi kesalahan yang pertama ini tidak boleh dilakukan oleh store leader. Jadi seorang leader harus care, tidak boleh ada pembiaran sekali lagi terhadap tim yang performanya kurang maksimal. Kita harus peduli, kita harus dorong tim kita untuk terus maju. Kemudian kesalahan kedua, ya, yang di sini yang saya ambil adalah lebih banyak menghakimi daripada melatih. Artinya kita tidak menjalankan fungsi sebagai coach, sebagai pelatih, ya. Seorang store leader harus mampu melatih, yang tadi saya sampaikan di awal, ya. Pada saat proses coaching ini tidak berjalan, artinya kita membiarkan tim kita tidak berkembang, ya. Dan ini bahaya. Pada saat tim kita hanya berada di level yang standar saja, tidak sesuai dengan harapan, ya, artinya ini akan berdampak terhadap performa dari toko kita, ya. Jadi fungsi kita sebagai coach harus berjalan dengan baik, ya. Jangan hanya menghakimi saja, tapi kita harus mampu melatih tim kita dari yang awalnya tidak bisa menjadi tim yang mampu dan mampu berkontribusi untuk perusahaan. Kemudian kesalahan ketiga yang dilakukan itu adalah tidak ada evaluasi. Ya, artinya di sini tidak ada kontrol, ya, kontrol yang dilakukan oleh store leader. Fungsi kontrol ini sangat penting, ya. Jadi pada saat kita melakukan proses coaching, ya, kita harus bisa memberikan feedback terhadap tim kita. Kita kontrol, kita evaluasi apa yang sudah dilakukan oleh tim kita ini, apakah sudah sesuai atau masih belum sesuai dengan harapan. Ya, kalau sudah sesuai, kita mungkin bisa kasih inputan lagi supaya lebih baik lagi performanya. Jika belum sesuai, kita arahkan lagi, ya. Kita betulkan, kita berikan arahan yang lebih tepat, kita kasih tahu mana salahnya, kemudian kita berikan cara, ya, atau kita berikan inputan lagi kepada tim kita, sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya tidak terulang lagi. Ya, itu harus dilakukan secara konsisten sehingga hasilnya sekali lagi kita bisa kontrol dari awal sampai akhir. Tim kita bisa menjalankan dengan baik dan hasilnya sekali lagi bisa sesuai dengan harapan yang kita harapkan bersama. Kemudian yang terakhir adalah tidak adanya kompetisi, ya. Di sini kompetisi itu penting, ya. Ibaratnya dengan adanya kompetisi, tim kita akan terus terpacu. Kita berikan gimmick, misalkan rewards and punishment, the best akan mendapatkan sesuatu yang teman-teman teman-teman mungkin bisa capai pada saat mencapai target. Kemudian pada saat teman-teman tidak mencapai target, ya harus ada punishment yang harus dijalankan, sehingga semangat kompetisi ini akan menjadi trigger bagi tim untuk berpacu menjadi yang terbaik, ya. Jika tidak ada kompetisi, maka proses proses operasionalnya akan berjalan secara monoton, dan ini bahaya, ya, bahaya untuk peningkatan performa dari tim dan toko itu sendiri. Jadi poin terakhir ini sudah dijalankan oleh tim Sleman, dan kita rutin menjalankan tiap minggu, sehingga
masing-masing tim terus berkompetisi, ya, masing-masing tim terus punya semangat untuk menjadi yang terbaik, sehingga dampaknya adalah peningkatan performa dari tim dan toko itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk paparan pada kesempatan kali ini mengenai store leader mandiri dan people development. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.